Check sound. Hello everyone. Oke, kita akan masuk ke video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puja kita serta rasa syukur kepada Allah. Kemudian salawat serta salam kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi elastisitas bahan. Ya, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang elastisitas itu apa, kemudian stres itu apa, strain itu apa, dan modulus Young itu apa. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas ke pembelajaran yang kedua. Ya. Seperti biasa untuk KD-nya ya, untuk KD-nya di sini. Tidak bisa diklik ya. Untuk KD-nya saya bacain terlebih dahulu. Kita dapat menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.2-nya kita dapat melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Tujuan dari pembelajaran ini, kita berharap kita bisa menjelaskan karakteristik benda elastis sesuai dengan hukum Hooke. Kemudian kedua, kita bisa menganalisis susunan pegas. Dan kemudian ketiga, kita dapat menganalisis energi potensial yang timbul pada pegas. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Di sini diperlihatkan ada sebuah pegas, ya sebuah yang di sini adalah kejadian 2 dan kejadian 3 gitu ya. Di kejadian pertama di mana pegas itu tidak diberikan apa-apa, hanya sebagai pegas saja. Nah ya udah, kalau misalnya pegas aja ya seperti ini gitu ya kan. Nah pada saat dia diberikan satu buah beban, hasilnya pegas itu bertambah panjang ya. Ada pertambahan panjang ya. Kalau misalnya kita ukur tuh harus dari ujungnya ya, ujung sini sampai ujung sini. Nah ini adalah yang kita sebut ya, ini pertambahan panjangnya, misalnya sepanjang X gitu ya. Kemudian apabila ditambahkan beban dan ukurannya sama, dua buah beban jadinya, ternyata panjangnya itu bertambah lagi sepanjang X. Jadinya kalau misalnya total dari awal ya, dari awal pegas tanpa beban itu sepanjang jadinya 2X. Seperti itu. Nah, artinya kalau misalnya di sini semakin besar bebannya ya, semakin besar beban yang diberikan pada suatu pegas, maka pegas itu akan bertambah panjang semakin panjang gitu ya. Akan bertambah semakin panjang gitu. Dari sini berarti kita bisa simpulkan bahwasannya ada sebuah konstanta. Nah, konstanta itu berarti yang selalu nilainya tetap, yang menimbulkan kalau misalnya kita gambarkan dalam suatu grafik ya. Tadi kasih dengan beban segini, itu bertambah panjang, berarti ada sebuah konstanta nih kalau misalnya kita tarik grafik atau titik-titiknya. Nah, ini jadi seperti ini. Ada garis yang miring gitu ya, garis miring dalam suatu grafik. Nah, ini adalah saya ini dulu ya, biar enak. Ini ya, nih yang warna merah ini ya, garis yang warna merah ini berarti ada sebuah konstanta gitu ya. Kalau misalnya kita mempelajari dari sebuah grafik. Nah, konstanta apakah itu? Kita bisa sebut konstanta pegas gitu ya. Itu konstanta pegas. Kita bisa menyimpulkan itu adalah konstanta pegas. Nah, kalau misalnya sebuah grafik ini, bagaimana cara kita menentukan sebuah konstanta pegas? Nah, konstanta pegas berarti disesuaikan dengan bahan dan alat dari terbentuknya pegas itu sendiri gitu ya. Dan lebarnya, tebalnya itu juga mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sini kita bisa cari nilainya ya dengan rumus ya sangat mudah ya, yaitu gaya dibagi pertambahan panjangnya gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya konstanta itu adalah gaya dibagi pertambahan panjang. Seperti itu. Nah, misalnya di sini adalah perbandingan antara beban dan perubahan panjang ya, yang tadi saya kita simpulkan jadi seperti ini. Nah, di sini kita mempelajari tentang hukum Hooke. Apalagi tuh hukum Hooke? Nah, hukum Hooke sebenarnya adalah gaya pemulih gitu ya, gaya pemulih. Karena sebuah benda itu elastis, jadi pastikan pada saat misalnya di gambar ini, awal-awal benda tuh pegas tuh ya seperti ini dalam kondisi normal ya. Kita kasih gaya nih, kita kasih gaya ke arah kiri sehingga kan dia melampat. Pada saat kita lepasin, pasti pegas ini akan
melontarkan ke kanan lagi, kembalikan ke bentuk semula. Berarti ada sebuah gaya lagi yang membuat dia kembali. Nah, gaya yang membuat dia kembali itu yang disebut dengan hukum Hooke. Ya, keadaan dimana ada gaya untuk kembali, atau gaya yang bekerja gara-gara untuk mengembalikan ke bentuk semulanya. Itu adalah hukum Hooke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya nilai dari hukum Hooke ya, kalau misalnya tadi dari grafik ya, itu rumusnya jadi seperti ini. Gaya sama dengan K per delta L, di mana K tadi itu adalah konstantanya ya, konstanta. Kalau misalnya tadi dari sini sebenarnya kita dari grafik itu harusnya dapat rumusnya itu K sama dengan F per delta L gitu. Nah, delta L. Jadinya untuk mempermudah mungkin ya, untuk mempermudah pengingatan kita. Jadi kita ubah jadi rumusnya itu adalah F sama dengan K per delta L gitu. Nah, ini adalah yang biasa gitu. Nah, kalau misalnya gaya pemulihnya jadi berapa? Gaya pemulihnya ya sebesar F juga, karena kan pada saat ini kan adalah gaya yang pada saat kita mampatkan itu seperti itu. Nah, yang seperti yang gambar yang sebelumnya, gaya yang pada saat kita berikan itulah K kali delta L gitu. Nah, gaya pemulihnya itu sebesarnya sama dengan gaya yang diberikan pada saat kita memampatkan. Berarti hanya apa yang berbeda? Arahnya doang. Yang awal arahnya ke kiri, hasilnya arahnya ke kanan. Berarti ada perbedaan arah doang. Nah, karena gaya itu merupakan besaran vektor, maka untuk mencari gaya pemulih atau hukum Hooke-nya, rumusnya jadi ditambahin minus aja gitu ya. Min K delta L. Ya udah, tinggal dikali tuh. Jadi hanya untuk perhitungan seperti itu aja. Sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke susunan pegas. Nah, susunan pegas, kalau misalnya susunan pegas itu bisa disusun secara seri dan disusun secara paralel. Ya, kalau misalnya seri itu berarti intinya masih satu track ya, seperti ini. Seri itu intinya satu track. Kalau misal paralel itu bercabang ya, cabang-cabangannya itu maksudnya ini ya. Nah, kalau misalnya dikasih beban di sini nih, ini bebannya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seri sama paralel itu kalian harus bisa mencari tahu nilai K penggantinya gitu ya. Intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinjau kalau misalnya pegas disusun secara seri. Pada saat pegas disusun secara seri kemudian ditarik sebuah gaya, maka apa yang terjadi di sini? Nah, apa yang terjadi kalian bisa baca di sini, sehingga ya ini ada turunan rumusnya, sehingga didapatkan nilai K pengganti untuk seri itu 1 K seri sama dengan 1 K1 ditambah 1 K2 ditambah 1 K3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan di sini sudah dijelaskan penurunan rumusnya. Oke, berarti tidak ada tugas untuk pembuktian ya, pembuktian rumus. Jadi kalian tinggal baca aja. Tapi saya tidak mau menjelaskan di video ini. Kalian harus baca. Oke. Nah, selanjutnya untuk pegas disusun secara paralel. Nah, kalau misalnya disusun paralel, apanya yang sama? Nah, kan kalau misalnya di sini apanya yang sama nih? Di sini nilai apanya nih? Nilai gayanya sama ya, F-nya yang diberikan itu sama, yaitu sama-sama F doang. Nah, kalau misalnya di paralel, apa yang sama? Berarti delta X atau perubahan panjangnya. Nah, perubahan panjangnya sama nih. Kalau misalnya perubahan panjangnya sama, berarti kan gaya yang diberikan itu berbeda di setiap pegas. Nah, karena di setiap pegas berbeda, berarti rumusnya jadi seperti ini dan diturunkan. Maka hasilnya untuk K pengganti atau konstanta pengganti pada susunan paralel pegas itu jadi KP sama dengan K1, K2 ditambah K3 ditambah terusnya. Oke, penurunan rumusnya sudah ada di sini, silakan kalian baca gitu ya. Jadi tidak ada tugas untuk pembuktian rumus. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang C. C itu adalah energi potensial. Nah, energi potensial yang kita ketahui dari energi potensial biasanya kan kita ngomongnya pasti M, G, H ya kan. Di sini kalau misalnya ini adalah energi potensial yang dipengaruhi oleh sebuah ketinggian atau posisi gitu ya, posisi dari sebuah titik pusat, titik pusat massa. Karena kan gravitasi itu kan ngomongin ke titik pusat massa gitu ya. Nah, kalau misalnya energi potensial pada pegas berarti energi yang sudah ada di dalam pegas. Nah, berpotensi, namanya potensi itu berarti yang sudah ada di dalam diri gitu ya. Di dalam diri sebuah pegas. Nah, pada saat kapan? Pada saat di pegas itu dimampatkan. Jadi ada seolah-olah kayak ada yang gaya, kan tadi ada gaya pemulihnya ya kan, hukum Hooke-nya. Nah, itu adalah gara-gara dia memiliki energi untuk mengembalikan
ke bentuk semula gitu. Jadi energi potensial pegas itu adalah energi yang dia miliki ya di dalam dirinya pegas itu untuk mengembalikan ke bentuk semula. Itu yang disebut dengan energi pegas gitu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau misalnya kita tahu bahwasannya dari sebuah grafik ya kan, rumus dari sebuah usaha itu kan rumusnya apa? W sama dengan kan kita pakai usaha biasa ya, F dikali S gitu kan. Ini kan kita tahu kan begini ya, W sama dengan F dikali S. Nah, kalau misalnya ini digambarkan dalam sebuah grafik, itu jadi seperti ini. F-nya kan sama terus ya nilainya, F-nya sama terus nilainya, cuman S-nya doang yang berpindah. Ini digambarkan dalam sebuah grafik. Nah, kalau misalnya kita mau tahu F kali S itu kan sama aja kayak panjang dikali lebar. Ini kan panjangnya yang ini ya, F-nya kan ini panjang F-nya, S-nya panjangnya yang ini. Berarti kan, nah ini kan sama aja kayak panjang kali lebar gitu kan. Nah, ini yang terjadi kalau misalnya di usaha biasa ya. Nah, tapi kita bisa asumsikan ini untuk mencari energi potensial. Nah, energi sama usaha kan itu sama aja ya. Usaha itu adalah perubahan energi. Nah, berarti kalau misal ngomongin energi potensial, berarti usaha itu adalah perubahan energi potensial. Itu juga boleh. Nah, jadi ini bentuk sederhananya bagaimana cara kita menentukan sebuah rumus gitu ya. Nah, dari sini kita dapat kalau misalnya ini kan grafik yang ada di usaha pada biasa ya, pada saat mendorong benda gitu. Tapi kalau misalnya di sebuah pegas, nah ini kita balik lagi nih. Ini kayaknya kita nggak asing dengan yang ini ya kan. Nah, tadi yang di sini adalah nilai konstanta tadi kan gitu. Nah, karena dia seperti ini ya, berarti ini menunjukkan apa nih? Nah, jadi nilai usahanya itu adalah sebuah grafik yang di bawah sebuah luasan yang di bawah grafik ya kan. Tadi kalau misalnya ini luasannya berbentuk persegi, berarti yang ini adalah berbentuk segitiga. Nah, luasannya apa? Luas segitiga berarti apa? Ya, berarti kita bisa nulis W sama dengan setengah F dikali X gitu kan. Nah, kalau misalnya digambarkan dalam sebuah pegas, kita ubah di sini W-nya itu jadi sebuah apa? Energi potensial. Nah, nih kita dapat di sini. Nilainya energi potensial. Nah, ini kita dapat ya. W sama dengan setengah F delta X gitu ya. Nah, dari situ karena nilai F, kita ingat lagi ke hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Nah, di sini kan sebenarnya juga delta ya, delta X ya. Delta X-nya ada 2, berarti kita bisa tulis delta X kuadrat. Nah, usaha sama energi kan ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Usaha itu adalah perubahan energi. Berarti nilainya ya kalau misalnya kita nanti di soal itu butuhnya K sama delta X ya berarti setengah K delta X kuadrat. Kalau misalnya kita dapetinnya dari F berarti ya setengah F delta X, seperti itu ya. Jadi rumusnya untuk energi potensial seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rangkuman. Yang pertama, pegas disusun secara seri menghasilkan sistem pegas yang memiliki nilai konstanta lebih kecil. Ya, benar ya, karena kan seper. Kalau misalnya yang nomor 2 di sini, pegas disusun secara paralel akan menghasilkan sistem pegas yang memiliki nilai konstanta lebih besar. Benar juga ya, karena langsung plus. Nah, energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki oleh pegas atau benda elastis lain ketika panjangnya diubah ya. Bisa dimampatkan atau direnggangkan, ditarik gitu ya. Kemudian nomor 4, energi potensial pegas besarnya dipengaruhi oleh nilai konstanta pegas dan perubahan ukuran pegas. Nah, ini lebih ke sini ya, yang setengah K delta X kuadrat gitu. Nah, kemudian yang kelima, energi potensial pegas muncul ketika ukuran pegas diubah, ditarik atau dimampatkan ya. Tadi sudah jelas semuanya. Nah, di sini ada penugasan diri ya, penugasan mandiri. Silakan kalian baca-baca ya. Terus kemudian untuk latihan soal silahkan kalian pelajari. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 5 dan di bawahnya itu ada lembar atau kunci jawabannya ya. Tapi diusahakan kalian menjawab tanpa melihat kunci jawaban gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk video pada kesempatan kali ini. Marilah sama-sama kita mengakhiri dengan melafazkan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.